Mohon maaf yang mulia. Enggak, ini normal aja kalau pemikiran seperti itu, karena dari awal saudara sudah berskenario tidak benar kan gitu ya. Jadi untuk menutup itu semuanya, makanya kemudian harus dengan ketidakbenaran semua jadinya kan begitu. Betul yang mulia. Ya. Makanya pada saat saya perintahkan itu saya pikir natural aja. Cek CCTV, siapa tahu bisa mendukung skenario. Ternyata tidak. Ternyata di tanggal 13 ini tidak. Iya. Ya makanya saya suruh musnahkan itu. Di situ salah saya. Kalau saya tahu dari awal, pasti dari tanggal nggak akan ada perintah ya, nggak akan ada perintah cek dan amankan kalau saudara saya sudah tahu pasti awal. hancurkan sendiri ya. Mengaku kecolongan, Ferdy Sambo menyesal tak cek rekaman CCTV sendiri. Sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali digelar. Ferdy Sambo bersaksi untuk 3 mantan anak buahnya yang kini menjadi terdakwa perintangan penyidikan pembunuhan Yosua. Dalam persidangan yang digelar hingga Kamis malam, Sambo mengungkapkan dia mengaku kecolongan karena merasa CCTV di luar rumah Duren 3 aman. Sambo dihadirkan untuk menjadi saksi terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rahman Arifin. Saat menjadi saksi, Ferdy Sambo menceritakan ketika dirinya menyusun skenario tembak-menembak. Sambo percaya diri skenarionya dapat menutupi peristiwa penembakan Yosua. Tadi saudara katakan bahwa kalau misalnya Kodir mengatakan bahwa CCTV tidak rusak, ya, Yang mulia. saudara tidak akan membuat skenario itu, begitu? Iya yang mulia. Karena enggak, itu yang tadi statement saudara. iya yang mulia. Iya. Saya nggak baik. mungkin lanjutin. Iya, baik. Betul yang mulia. Terkait dengan itu, ya, saudara perintahkan kemudian kepada Hendra untuk lakukan cek dan amankan. Iya yang mulia. Yang ada di pemikiran saudara adalah kalau itu ada peristiwa yang ternyata menggambarkan cerita yang kebalikan dari saudara ceritakan, itu saudara perintahkan cek dan amankan itu untuk dihancurkankah, atau seperti yang saudara katakan tadi, ya kalau di Pamina, Kalau saya tahu dari awal, pasti dari tanggal nggak akan ada perintah ya, nggak akan ada perintah cek dan amankan kalau saudara saya tahu sudah dari pasti awal. hancurkan sendiri yang mulia. Itu ya, Iya yang mulia. artinya saudara sadari bahwa itu adalah keterlaluan saudara itu. Iya saya sudah sadari di semua pemeriksaan yang mulia. Saya Enggak, minta maaf. pada waktu saudara perintahkan itu cek dan amankan itu kan saudara belum tahu toh. Belum tahu yang mulia. Iya kan? Jadi kalau bisa kan dikatakan begini, baru saya lupa yang itu. Nggak ada saya. nggak ada. Mestinya enggak, di sebelum saudara perintahkan itu ada nggak terpikir oleh saya, loh kok yang di luar situ kok tidak terpikirkan oleh saya untuk Enggak. saya cek dulu gitu ya. Nggak ada yang mulia. Pada saat itu saudara tidak terpikirkan bahwa di situ tuh terekam gitu, belum ada pemikiran itu ya. Tidak ada yang mulia. Kalau ada pemikiran sudah dari awal saudara hancurkan itu. Kalau ada yang mulia. Kalau ada ya. Ya, saya kan nggak ngerti. Makanya saya jalanin aja. Sampai dengan tanggal 13 ini. Mohon maaf yang mulia. Enggak, ini normal aja kalau pemikiran seperti itu, karena dari awal saudara sudah berskenario tidak benar kan gitu ya. Jadi untuk menutup itu semuanya, makanya kemudian harus dengan ketidakbenaran semua jadinya kan begitu. Betul yang mulia. Ya. Makanya pada saat saya perintahkan itu saya pikir natural aja. Cek CCTV, siapa tahu bisa mendukung skenario. Ternyata tidak. Ternyata di tanggal 13 ini tidak. Iya. Ya makanya saya suruh musnahkan. musnahkan itu yang mulia. Di situ salah saya. Musnahkan itu apa maksudnya itu? Hilangkan. Hilangkan yang mulia. Hilangkan ya. Iya yang mulia. Ini ada dua pemahaman yang berbeda ini dari dua orang yang saudara perintahkan secara berjenjang ya. Ya, kalau terdakwa Arif
memberitahukan kepada saudara Cuk ya, Baikuni ya. Baikuni cukup diformat, hilang dia. Tapi kalau Arif ditekuk dia, baru dia pikir itu hilang, atau dia panik. Ya, karena dia katakan dia panik. Pasti panik yang mulia. Iya, makanya ya malam itu dia menelpon Hendra untuk memberitahu itu. Dan dia katakan bahwa dia datang dengan Hendra menghadap saudara untuk memberitahukan itu. Seingat saya hanya Arif sendiri yang mulia. Ini cerita dia. Iya yang mulia, ini, Iya. ini keterangan saya. Yang mulia. Ya, karena dia tidak berani menghadap, saking takutnya. Ya, makanya kami tanyakan ingatan saudara, karena tadi saudara ketika semua keterangan saksi saudara benarkan, tapi yang ini saudara tidak benarkan, sehingga saudara yang datang sendiri gitu. Tapi menurut Arif tidak begitu. Menurut Arif dia tidak berani, ya. Bahkan dia telepon dini hari jam 2 itu melaporkan kepada Hendra. Hendra menenangkan, ya kalau gitu besok pagi untuk pertama kali kita akan menghadap saudara, katanya begitu. Itu versi Arif. Iya. Arif yang itu tidak dibenarkan oleh Hendra. Iya yang mulia. Nah sekarang yang tanyakan adalah yang mana nih? Pada Apakah saat dia datang sendiri? Apakah dia bersama Hendra datang menghadap saudara untuk memberitahukan tentang itu? ya kami pun sudah dikonfrontir waktu itu di penyidik. Seingat saya seperti itu yang mulia. Seingat Saya bahwa yang melaporkan ini hanya Arif sendiri. Besoknya baru Hendra saya panggil untuk menghadap terkait dengan pemeriksaan di Bareskrim dan terkait dengan CCTV dalam rumah, serta satu lagi itu masalah laporan dari Jambi yang gitu ya. iya yang mulia.